Hari Mulia. Ini perguruan tinggi negeri, Mas Pandi? Sari Mulia tuh? Kayaknya itu swasta, Pak. Swasta. Ada tulisan apa? Pemerintah Universitas Sari Mulia. Apa? Itu background sih, Pak, dulu. Waktu lomba. Sekarang pertemuan keberapa sih kita? Pertemuan ke-11 ya? 11 apa ke-12? Pak. 11, Pak. 11 ya? Saya itu salah kelihatannya ini. Kalau lihat di RPS harusnya materi hari ini. Gak apa-apa ya, saya tukar-tukar saja ya. Gimana Mas Wahyu? Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Apa-apa, Pak. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Mas Bayuan mana Mas Bayuan? Minggu depan kita kuliah, kita kuis ya. Iya, Pak. Saya hari ini kantor. Kebetulan ada rapid test juga. Kelihatan ya, sudah kelihatan. Baik, kita mulai. Nanti kalau ada diskon waktu nggak apa-apa. Maksudnya ada belajar masing-masing. Saya kasih tugas baca. Materinya sedikit ini. Nah, di materi hari ini, sekalipun di RPS-nya mungkin berbeda, nanti kita sesuaikan minggu depan. Kita akan belajar tentang pengadaan khusus. Jadi pengadaan yang memang diatur tersendiri, tidak harus harus tunduk pada, maksudnya bukan tidak harus tunduk. Jadi ada beberapa ketentuan yang ada dalam Perpres ini tidak digunakan untuk pengadaan khusus ini. Yang pertama untuk keadaan darurat, pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat, nanti kita akan lihat apa saja. Terus kemudian PBJ di luar negeri, terus kemudian pengecualian dari ketentuan peraturan Perpres nomor 16 tahun 2018. Terus kemudian ada PBJ untuk pelaksanaan penelitian dan tender seleksi internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri. Yang pertama PBJ untuk keadaan darurat. Keadaan darurat ini yaitu suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Nah,
penanganan keadaan darurat itu dilakukan untuk keselamatan perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan atau luar negeri yang pelaksananya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Bisa kebayang kalau misalnya untuk penanganan keadaan darurat ini kita ngikuti ya, semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perpres ini. Ada proses tender, ada proses seleksi. Nah, sementara ini berkaitan dengan keselamatan orang ya. Nah, kalau kemarin pada saat UTS itu ada soal juga terkait penanganan keadaan darurat, prinsip-prinsip apa yang harus yang diterapkan pada saat melakukan penanggulangan keadaan darurat. Nah, kalau memang semuanya harus diterapkan, ya mungkin bisa jadi misalnya dalam konteks penanganan darurat seperti sekarang, penanganan pandemi. Kalau kita misalnya nyari nyari APD misalnya, dalam keadaan kebutuhan APD sangat mendesak, nah kita harus ya melakukan proses-proses bagaimana diatur, harus tender, ya harus tender cepat dan seterusnya, ya. Nah, tentu harusnya barang tersebut harus tersedia sekarang, bisa jadi baru akan tersedia 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, atau beberapa saat yang akan datang. Sehingga tidak tepat ya kalau prosesnya harus tetap memenuhi proses yang ada. Nah, ini diatur tersendiri di dalam Perpres pengadaan barang dan jasa ini. Nah, keadaan darurat itu bisa berupa bencana alam, ya, bencana non alam dan atau bencana sosial. Bencana alam misalnya gunung meletus, ya, banjir, ya. Bencana alam ya contohnya yang sekarang non alam ya yang secara meluas ya. Kalau endemi misalnya di wilayah-wilayah tertentu ya. Dulu misalnya ada kaki gajah, penyakit kaki gajah atau kemudian penyakit demam berdarah ya, yang telah ditetapkan sebagai bencana ya, dan ditetapkan sebagai keadaan darurat, itu juga proses pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan pasal 59 ayat 2 ini. Dan atau bencana sosial ya. Bencana sosial misalnya dulu kerusuhan Poso misalnya atau kerusuhan di mana ya. Nah, itu kalau misalnya kita mengikuti proses pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan di pengungsian, bahan makanan dan seterusnya, kalau ngikutin proses itu sementara mereka membutuhkan sekarang. Nah, kalau ngikutin proses tentu barang dan jasa yang dibutuhkan pada waktu yang memang tepat tidak akan bisa tersedia. Terus kemudian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Misalnya kemarin ada kasus tahun yang lalu ada pesawat jatuh, ya, itu juga masuk kriteria keadaan darurat. Terus kemudian kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik, misalnya jembatan-jembatan yang memang penghubung untuk daerah-daerah penghubung jalur transportasi utama ya. Misalnya dulu kalau Mas dan Mbak tahu ada beberapa tahun yang lalu ada jembatan Comal misalnya, jembatan Comal ambruk ya. Itu juga masuk keadaan darurat. Terus kemudian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial ya. Perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri dan atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban WNI di luar negeri. Nah, ini juga masuk keadaan darurat. Dulu pada saat ada kerusuhan atau mungkin perang di Suriah itu ya. Nah, untuk pemulangan TKI, pemulangan WNI kita itu juga masuk kriteria
keadaan darurat. Nah, terus kemudian pemberian bantuan kemanusiaan pada negara lain yang terkena bencana, ini juga masuk bagian dari keadaan darurat yang mekanismenya diatur melalui ketentuan pada pasal 59 ayat 2 ini. Nah, keadaan darurat ya lebih lanjut di pasal 59 ayat 4 ya, keadaan darurat bencana alam, bencana non alam dan atau bencana sosial itu meliputi siaga darurat ya, misalnya sekarang di Merapi. Sekarang yang sudah ada meletus-meletus sedikit Merapi ya. Sudah ada tanda-tanda meletus misalnya. Iya, Mas Pandi. Merapi bukan? Ya, Pak. Ya. Nah, Pijar, Pak. ya, sudah ada tanda-tanda indikasi mau meletus misalnya. Nah, sehingga harus disiapkan barang dan jasa dalam rangka antisipasi bencana, misalnya untuk kebutuhan mobilitas, untuk kebutuhan pengungsian, untuk kebutuhan pendirian tenda-tenda darurat dan seterusnya. Nah, ini juga masuk bagian dari keadaan darurat sekalipun bencana itu belum terjadi. Terus kemudian tanggap darurat. Nah, begitu ada bencana, dalam rangka penanganan dampak itu juga masuk kategori keadaan darurat. Nah, selanjutnya ada transisi darurat ke pemulihan. Ya, dulu misalnya pada saat di Aceh ada tsunami, setelah adanya penanganan atau tanggap darurat, itu ada proses rehabilitasi akibat dari bencana tersebut ya, menuju ke pemulihan ya, menuju ke normal. Nah, ini juga bagian dari keadaan darurat yang diatur dalam pasal 59 ayat 4 ini. Nah, untuk proses PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat, kalau harus pakai panitia pejabat pengadaan atau UKPBJ, tentu prosesnya akan lama ya. PPK harus minta dulu ke PBJ menyampaikan, oh ini. Nah, dalam rangka penanganan keadaan darurat ini, PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan PBJ sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan PBJ sejenis. Nah, kalau memang dalam keadaan darurat ini yang dilakukan ya, PPK menunjuk penyedia terdekat ya. Disinilah dia ada, misalnya sebelumnya ada penyedia yang sedang melakukan proses penyediaan bahan makanan atau penyediaan baju misalnya. Nah, terus kemudian kita membutuhkan baju, membutuhkan bahan makanan, maka kita bisa langsung menunjuk penyedia tersebut. Nah, terus kemudian dalam rangka penanganan keadaan darurat ini bisa menggunakan konstruksi permanen atau konstruksi sementara ya. Nah, sebagai contoh misalnya tadi kalau untuk pembangunan ataupun pada saat jembatan Comal dulu ambruk, maka pada saat tanggap ya darurat itu yang pertama kita bangun jembatan darurat. Nah, terus kemudian kalau memang mau menggunakan konstruksi permanen ya, itu kita bisa melakukan proses penunjukan penyedia dengan mekanisme yang ada di dot pertama ini kalau memang penyerahan pekerjaan permanennya masih dalam kurun waktu keadaan darurat ya. Misalnya seperti ini. Ditetapkan ya nanti pada saat ada keadaan darurat itu kan pemerintah ataupun instansi yang mempunyai tugas untuk menetapkan keadaan darurat itu menetapkan keadaan daruratnya misalnya dari 1 Januari sampai dengan 1 Oktober misalnya, atau misalnya sekarang kondisi sekarang ya
dari 1 Januari sampai dengan 20 Februari misalnya. Nah, kita bisa menggunakan konflik permanen ya, kalau memang penyerahan barang tersebut bisa dilakukan pada masa ataupun kurun waktu keadaan darurat yang ditetapkan. Kalau memang nantinya ya ternyata konflik permanennya diserahkan misalnya 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang akan datang, nah, maka tidak melalui mekanisme ini, ya, tidak melalui mekanisme PPK menunjuk penyedia, tetapi menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang normal. Nah, dapat juga menggunakan konflik permanen kalau kebutuhan penanganannya hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen dan penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa darurat. Nah, tetapi dalam keadaan tertentu, ya, misalnya untuk penanganan keadaan daruratnya hanya memungkinkan dilakukan dengan konstruksi permanen, maka penyelesaian pekerjaan ini dapat melewati masa keadaan darurat. Ini bisa juga penggunaan konstruksi permanen dengan mekanisme yang pertama ini, ya, ditunjuk penyedia yang terdekat, nah, tetapi barang dan jasanya ini akan diserahkan setelah bisa juga melewati masa keadaan darurat, karena memang untuk penanganannya hanya bisa dilakukan dengan konstruksi permanen. Nah, terus kemudian pengadaan khusus berikutnya yang diatur dalam Perpres 16/2018 ini adalah pengadaan di luar negeri. Nah, secara umum pengadaan di luar negeri pada prinsipnya mengikuti ketentuan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Nah, tetapi kalau memang tidak dapat dilaksanakan, maka ini dapat menyesuaikan dengan ketentuan PBJ negara setempat yang diatur oleh Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri akan menetapkan peraturan khusus untuk pengadaan barang dan jasa di luar negeri. Nah, saya belum punya referensi peraturan Menteri Luar Negeri yang mengatur tentang PBJ di luar negeri. Nanti bagian dari tugas mas-mas dan mbak-mbak nanti siang, setelah materi minta tolong bisa dicarikan mengenai peraturan tentang PBJ yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. Nah, terus kemudian berikutnya di Perpres 16 di pasal 61 ini diatur pengecualian untuk Perpres 16/2018. Yang pertama terkait Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum. Nah, Badan Layanan Umum itu sebenarnya kan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan. Misalnya contohnya rumah sakit. Mas-mas dan mbak-mbak bisa bayangkan ya, kalau misalnya untuk kebutuhan pelayanan di rumah sakit, untuk misalnya obat-obatan, terus kemudian tempat tidur pasien misalnya. Kalau kita mengikuti mekanisme PBJ secara umum, ya, mungkin bagi PLU itu akan menghambat ya proses layanannya. Harusnya bisa tersedia hari ini misalnya. Dengan proses PBJ yang ada, prosesnya akan lebih panjang, sehingga baru tersedia minggu depannya dan seterusnya. Nah, untuk fleksibilitas itu, ya, agar PLU mendapat keleluasaan untuk bisa meningkatkan layanannya, untuk PBJ pun diberikan mandat, ya, bisa diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan PLU. Peraturan pimpinan PLU. Jadi
di situ misalnya mengatur proses, tetapi prinsip-prinsip pengadaan yang ada ya tetap harus dipedomani. Tapi untuk proses-prosesnya mungkin lebih sederhana ya, lebih sederhana dibanding yang pengadaan barang dan jasa secara umum. Terus kemudian dipublikasikan secara luas ya, secara luas kepada masyarakat. Nah, ini misalnya untuk telepon, listrik, air ya. Telepon, listrik, air itu kan sudah ada tarifnya ya. Listrik juga sudah ada tarifnya berapa kWh, terus kemudian air berapa liter ya, berapa liter. Nah, itu kan dari ketentuan dalam Perpres 16/2018. Jadi kalau ada misalnya untuk pengadaan pembayaran listrik ya kita tinggal bayar saja sesuai dengan tagihan yang disampaikan oleh PLN. PAM juga demikian juga. Nah, terus kemudian kalau ada gas ada tagihan terkait gas yang menggunakan gas juga sesuai tarif yang ada. Terus kemudian PBJ yang barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Yang sudah mapan. Itu misalnya hotel ya. Hotel itu kan sudah ada sudah artinya mekanisme ataupun pelaksanaan bisnis untuk perhotelan itu sudah mempunyai mekanisme tersendiri, sudah mempunyai mekanisme sendiri. Ada tarif yang dipublish, terus kemudian layanannya apa saja. Ini kalau memang terkait PBJ, terkait hotel itu juga dikecualikan dari Perpres 16/2018 ini. Terus kemudian pesawat ya, tiket pesawat, langganan koran dan majalah itu juga praktek bisnisnya memang sudah seperti itu ya. Maskapai di pekan-pekan tertentu ya, misalnya tarifnya secara umum akan naik pada saat peak season, misalnya tarifnya naik, terus kemudian di hari-hari biasa tarifnya segini. Ini sudah diatur melalui mekanisme pasar yang ada. Nah, ini apalagi sudah ada ditetapkan standar biayanya ya, standar biayanya. Ini juga itu dikecualikan dari PBJ berdasarkan Perpres 16 tahun 2018. Kemudian ada pengecualian juga untuk PBJ yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Saya lupa ada berapa banyak peraturan, tapi kalau informasinya itu ini akan diupdate ya sesuai dengan tambahan peraturan-peraturan yang ada. Saya cari dulu. Kalau di Perka LKPP nomor 12 itu diatur ada 12 peraturan perundang-undangan ya, peraturan perundang-undangan yang mengecualikan ya, pelaksanaan PBJ dari Perpres 16 tahun 2018. Nanti minta tolong Mas dan Mbak juga bisa browsing untuk Perka LKPP, peraturan LKPP nomor 12 tahun 2018. Di situ ada daftar peraturan-peraturan ya, pengadaan barang dan jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya UU nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, UU nomor 7 tahun 2011 pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan sesuai pasal 61. Nah, terus kemudian berikutnya terkait penelitian, kegiatan penelitian.
kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Penelitian ini dilakukan oleh penyelenggara penelitian, dalam hal ini PA atau KPA pada Kementerian Negara dan Badan Pemerintah Daerah, perangkat daerah, serta pelaksana penelitian. PA, KPA ya pada Kementerian Negara dan Lembaga, dalam hal ini sebagai penyelenggara penelitian, ini memiliki kewenangan yang pertama menetapkan renstra penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional. Jadi renstra itu kan rencana strategis ya, biasanya dalam jangka menengah 5 tahunan, ya, 5 tahunan, ada beberapa yang 3 tahunan. Nah, si KL, ya, PA dan KPA itu dia menetapkan misalnya saya untuk 5 tahun ini pengen mewujudkan penelitian tentang A misalnya, tentang virus, misalnya tentang virus tertentu misalnya, atau saya pengen penelitian mengenai kualitas jalan, atau misalnya saya ingin punya penelitian selama 5 tahun ini mengenai kualitas anggaran, ya, anggaran yang berkualitas itu seperti apa misalnya. Nah ini PA KPA. Nah terus kemudian selama 5 tahunan punya rencana 5 tahunan itu untuk tahunannya PA dan KPA juga menetapkan program-program penelitian yang sifatnya tahunan ya, yang mengacu pada renstra tersebut. Nah tetapi dua-duanya itu tetap mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional yang ditetapkan oleh Kemendikbud ya, kalau tidak salah waktu itu. Ristekdikti. Nah, terus kemudian melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian. Ini termasuk di dalamnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian itu KPA akan membentuk tim review untuk menilai proposal penelitian. Terus kemudian hasil keluaran dari penelitian itu juga akan direview oleh tim. Itu bagian dari pelan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian. Nah, di tahun 2018 atau 2016 saya lupa, itu kita sudah Kementerian Keuangan sudah menetapkan standar biaya penelitian, standar biaya penelitian. Nah, salah satu latar belakang dari penetapan standar biaya penelitian itu dulu para peneliti kita sering mengeluh bahwa mereka lebih sering direpotkan dengan ada pemenuhan ketentuan administrasi dibandingkan hasil-hasil penelitiannya. Mereka mereka menyampaikan keluhan bahwa mereka lebih sering disibukkan dengan urusan administrasi keuangan, pertanggungjawaban keuangan dibandingkan sehingga kadangkala penelitian mereka menjadi tidak atau kurang maksimal. Nah, berdasarkan usulan saran tersebut di tahun 2000, saya lupa tahun 2015 atau 2016, Menteri Keuangan menetapkan standar biaya keluaran penelitian yang pada intinya untuk biaya penelitian itu sifatnya semacam borongan. Jadi misalnya satu penelitian tingkat dasar harganya atau standar biayanya misalnya 10 juta. 10 juta. Maka pada saat
melakukan penelitian, peneliti tidak perlu, oh ini ongkos transportnya, ya pada saat melakukan penelitian saya dari Jakarta Jayapura, ongkos biaya tiketnya misalnya 10.000, terus kemudian biaya hotelnya 2.000 misalnya, lampirkan itu, tidak perlu lagi seperti itu. Jadi hanya semacam block grant ya, artinya penelitian ini sampai selesai 10 juta. Ya. Nah, nanti pertanggungjawabannya adalah keluaran dari penelitian tersebut. Ya. Dan itu saya bisa menghasilkan kajian terkait misalnya anggaran yang berkualitas. Nah, dia akan menyampaikan hasil kajian itu sebagai pertanggungjawaban atas 10 juta yang disampaikan tadi. Nah, tetapi Mas-mas dan Mbak-mbak, hasil kajian itu tidak serta-merta akan dipertanggungjawabkan, akan ada proses review, ya, penilaian ya, yang dibentuk oleh PA-KPA untuk menilai hasil kajian itu. Ya. Nah, di tahap awalnya untuk jenis penelitian yang umum, ya, selain penelitian yang sifatnya khusus yang nanti dilakukan dengan penugasan, itu akan dikompetisikan. Ya. Proposalnya akan dikompetisikan ya, dari seluruh peneliti. Ya. Misalnya peneliti dari PKF, peneliti dari UI, ya, peneliti dari STAN misalnya. Mereka menyampaikan proposal untuk melakukan penelitian tertentu yang sudah diumumkan. Nah, nanti proposal sebelum mereka ditetapkan sebagai pelaksana penelitian, proposal tersebut akan dikompetisikan, akan dinilai oleh tim review. Dari sebuah penelitian, hasil penelitian tersebut juga akan direview ya, untuk melihat kualitas. Ya. Nah, bisa jadi ada proses kegagalan pada saat penelitian. Misalnya penelitian dengan keluaran yang dikontrakkan adalah menghasilkan bibit unggul misalnya, atau benih padi kualitas bagus. Nah, kalau hasil penelitian itu ternyata ya, tidak menghasilkan, tidak mencapai keluaran bibit unggul, benih padi unggulan misalnya, itu bukan berarti terus tidak dapat dibayarkan ya, dan dianggap penelitiannya gagal, itu tidak. Tetapi sepanjang prosesnya sudah melalui proses ya, ilmiah, ya, metode ilmiah ya, yang berlaku secara umum yang ditentukan oleh Kemendikbud atau oleh Kemendikbud, maka penelitian itu sekalipun tidak menghasilkan ya, sesuai dengan yang dikontrakkan, ya, misalnya tujuan akhirnya adalah mendapatkan bibit unggul, sepanjang proses penelitiannya sudah melalui metode ilmiah, lalu tahapan-tahapan yang standar, nah itu tetap. Nah, pelaksana penelitian ya, di Perpres ini mungkin yang berbeda dengan Perpres sebelumnya. Pelaksana penelitian itu dapat individu ataupun kumpulan individu, baik aparatur sipil negara ataupun non pegawai aparatur sipil negara. Nah, kalau untuk yang ASN ini harus ada izin, ya misalnya di Kemenkeu mau ngikut penelitiannya yang dilakukan oleh LAN. Ya, LAN mengumumkan kami akan melakukan penelitian ini, terus kemudian dari Kemenkeu mengajukan proposal untuk mengikuti melaksanaan penelitian itu. Nah, ini aparatur sipil negara yang mau mengikuti itu harus mendapatkan izin dari kepala satkernya. Terus kemudian dapat dilakukan oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah, misalnya oleh Menpan, oleh PKF. Nah, ini juga
dapat dilakukan dapat ditetapkan sebagai pelaksana penelitian. Nah, ini terus kemudian berikutnya perguruan tinggi dan ormas dan atau badan usaha yang memang bergerak di bidang penelitian. Ormas, misalnya ormas bukan sembarang ormas, kalau memang ormas tersebut dibentuknya bukan untuk penelitian, ya tidak bisa ditetapkan sebagai pelaksana penelitian. Nah, terus kemudian metode pemilihan pelaksana penelitian yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi ini dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian. KPA, PA mengumumkan kami akan melakukan penelitian bidang A di tahun 2021, bidang B, bidang C, sebanyak berapa judul misalnya. Nah, terus diumumkan secara luas. Nah, terus kemudian para peneliti-peneliti, baik di KL yang bersangkutan maupun di KL lain, terus kemudian ormas, perguruan tinggi, ini bisa menyampaikan proposal penelitian untuk kemudian nanti akan dilakukan review mana saja yang akan dibiayai sesuai dengan yang telah diumumkan. Nah, selain dengan metode kompetisi, pelaksanaan penelitian juga bisa berdasarkan penugasan. Ini untuk penelitian-penelitian yang bersifat khusus. Kalau dapat penelitian bersifat khusus, yang pertama misalnya untuk penelitian yang sifatnya strategis, yaitu penelitian-penelitian yang sudah ditetapkan dalam rencana induk riset nasional. Nah, terus kemudian yang kedua untuk penelitian untuk kebutuhan tertentu, permasalahan tertentu. Misalnya kalau sekarang Menteri Keuangan, Kementerian Negara dan Lembaga itu kan ada mengalokasikan misalnya biaya untuk pesantren, untuk pengasuh pondok pesantren misalnya. Nah, itu juga sifatnya tertentu, permasalahan tertentu itu juga bisa yang sifatnya berdasarkan penugasan. Nah, terus kemudian yang berikutnya penelitian yang bersifat khusus adalah penelitian yang sifatnya tertentu dan waktunya mendesak. Misalnya sekarang Bappenas diberikan tugas oleh Pak Presiden untuk menetapkan atau mencari atau merumuskan tata kelola pemberian bantuan sosial. Nah, ini juga karena memang harus segera dilakukan, harus segera dilaksanakan, hasil kajiannya harus segera disampaikan. Ini juga bagian dari penelitian yang tidak dikompetisikan, tetapi sifatnya penugasan. Nah, yang berikutnya penelitian tertentu yang memang harus dilakukan, harus cepat dilakukan oleh pelaksana penelitian. Ini adalah penelitian yang sifatnya khusus. Nanti minta tolong Mas dan Mbak bisa baca di peraturan Mendikti nomor 20 18. Nah, di pasal 62 ayat 8 sampai dengan 11 berkaitan dengan penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan atau fasilitas yang berasal dari satu atau lebih
dari satu penyelenggara penelitian. Misalnya untuk kegiatan penelitian tertentu, ya, penelitian terkait yang tadi saya sampaikan, bantuan untuk pengasuh pondok pesantren misalnya. Nah, sebagian misalnya dibiayai oleh Kementerian Agama, sebagian lagi dibiayai oleh Kementerian Keuangan. Nah, sebagai penyelenggara penelitian, nah itu dapat dilakukan seperti itu. Tetapi di peraturan Menristek itu disampaikan bahwa untuk kemudahan alokasi untuk biaya penelitian itu dibagi per bagian penelitian. Misalnya ya, untuk penelitian yang tadi, untuk pengumpulan data misalnya, pengumpulan datanya dibiayai oleh Kementerian Agama. Nah, terus kemudian untuk publikasi dibiayai oleh Kementerian Keuangan misalnya seperti itu. Nah, jadi dibagi per bagian penelitian. Nah, terus kemudian penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 tahun atau melebihi 1 tahun anggaran. Misalnya untuk kegiatan penelitian tumbuhan tertentu ya, misalnya tumbuhan tertentu yang tumbuhnya itu ada di bulan Desember ya, misalnya bulan November Desember itu baru musim tanam atau musim tumbuh, sehingga nanti misalnya mekar di bulan Januari Februari. Nah, dia akan melebihi 1 tahun anggaran. Nah, penelitiannya itu memungkinkan juga dilakukan melebihi 1 tahun anggaran. Sifatnya kontrak tahun jamak. Nah, bebannya nanti akan dibagi di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran yang akan datang. Nah, terus kemudian pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian. Ini berkaitan dengan pembayarannya. Ya. Ini bisa sekaligus di akhir atau sekaligus berdasarkan produk keluaran. Ini menghasilkan hasil kajian makalah misalnya sesuai dalam kontrak baru dibayarkan sekaligus. Atau bertahap per termin misalnya. Ini tahap pertama 30% dibayarkan setelah pengumpulan data misalnya. Dibayarkan 50% setelah pengolahan data misalnya seperti itu. Sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak penelitian. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Nah, tadi sudah saya sampaikan di peraturan menteri nomor 20 tahun 2018, ini diatur mengenai ketentuan tentang pelaksanaan penelitian. Nah, terus kemudian berkaitan dengan tender seleksi internasional, ini diatur untuk pekerjaan konstruksi, ini memungkinkan untuk yang nilainya lebih dari 1 triliun. Terus kemudian untuk jasa konsultansi ini untuk yang lebih dari 25 miliar, untuk pengadaan barang lebih dari 50 miliar dan jasa lainnya lebih dari 50 miliar. Nah, tender seleksi internasional untuk nilai yang kurang dari yang ada di sini, ya, yang ada di sini misalnya untuk pekerjaan konstruksi kurang dari 1 miliar, nah, terus kemudian jasa konsultasi kurang dari 25 miliar, pengadaan barang kurang dari 50 miliar, ataupun jasa lainnya. Nah, ini dapat juga mengikut sertakan perusahaan asing ya, dalam hal tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan. Ini dapat dilakukan dengan mengikut sertakan perusahaan asing. Nah, terus kemudian tender seleksi internasional dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang jasa yang dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing. Jadi pengadaan barang dan jasa yang nantinya sumber biayanya itu adalah
dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor. Jadi ada lembaga keuangan yang bergerak di luar negeri yang memang ditunjuk oleh negara tertentu untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan. Jadi bisa memberikan jaminan, bisa memberikan subsidi bunga dan seterusnya untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan. Nah, untuk PBJ melalui tender seleksi internasional ini ada ketentuan bekerja sama dengan usaha atau badan usaha nasional, kemudian pengadaan barang atau pekerjaan konsumsi bekerjasama dengan industri dalam negeri untuk pembuatan suku cadang dan pelayanan jual. Nah, terus kemudian ketentuan juga diumumkan di situs web Kementerian Negara dan Lembaga dan Komunitas Internasional pada saat kita cerita tentang biaya, waktu itu biaya-biaya administrasi yang harus dikeluarkan itu kalau memang dari situs web KL pemerintah daerah dirasa nantinya akan tidak mencukupi artinya karena yang disasar adalah perusahaan-perusahaan internasional, pelaku usaha dari luar negeri misalnya, maka perlu dicantumkan iklannya, pengumumannya di web-web internasional, koran ataupun tempat-tempat untuk mengumumkan dan butuh biaya, maka ini juga harus dikeluarkan. Nah, terus kemudian ketentuan mengenai dokumen pemilihan ini diatur dalam pasal 63 ini diatur dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, bila ada penafsiran yang berbeda, maka yang dirujuk adalah bahasa Indonesianya. Nah, terus kemudian penggunaan mata uang tetap menggunakan mata uang rupiah dalam pembayaran sekalipun melalui tender seleksi internasional. Nah, berikutnya PBJ dengan dana pinjaman hibah luar negeri, ada ketentuan secara umum tetap mengikuti ketentuan dalam Perpres peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian hibah luar negeri atau perjanjian pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Dulu pada saat saya pernah di KPPN pernah membayarkan pengadaan barang dan jasa bersumber pinjaman hibah luar negeri, itu ada ketentuan, ada pinjaman Jepang misalnya pengadaan sepeda motor untuk penyuluh pertanian jumlahnya banyak ribuan, tetapi memang di naskah pinjaman luar negerinya itu dibunyikan bahwa motor tersebut harus dari merek Honda gitu, mereknya harus Honda gitu. Jadi memang juga Honda kan ininya Jepang juga kan, produk Jepang ya waktu itu kalau tidak salah ya. Kalaupun sekarang ada di Indonesia, seingat saya waktu itu Honda atau apa saya lupakan, pokoknya pada saat pembayaran itu di naskah pinjaman hibah luar negeri itu juga merujuk pada merek tertentu. Terus kemudian misalnya terkait pembayaran tenaga konsultan misalnya, pembayaran tenaga konsultan, bantuan luar negeri untuk pengadaan konsultan bidang-bidang tertentu, terus konsultannya harus konsultan dari negara yang memberikan pinjaman atau hibah. Di naskah pinjaman luar negerinya seperti itu. Jadi mereka nggak mau rugi memberikan pinjaman, tetapi mereka mendapatkan nilai tambah selain bunga tentunya itu memanfaatkan misalnya sumber daya mereka, terus produk-produk mereka. Itu bagian dari naskah pinjaman luar negeri yang sudah diatur dalam naskah pinjaman luar negeri tersebut. Sehingga tidak tunduk pada Perpres.
Nah, terus kemudian PBJ ini dapat dilaksanakan sebelum disepakatnya perjanjian pinjaman luar negeri. Artinya proses pengadaannya bisa dilakukan, tapi nanti proses pembayarannya setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Nah, itu Mas dan Mbak-mbak, jadi nanti minta tolong dilanjutkan browsing mengenai ketentuan untuk penelitian yang kedua. Untuk browsing silakan browsing peraturan LKPP nomor 12 tahun 2018. Nah, mungkin itu Mas dan Mbak. Selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan sebelum monggo dilanjutkan dengan mencari dua ketentuan itu, terus silahkan dibaca, nanti minggu depan kita diskusikan kembali. Silahkan kalau memang ada pertanyaan. Yang 16 tahun 2018 itu perpres ya Pak? Kenapa? Itu perpres ya Pak? Yang nomor 12 2018 ini peraturan LKPP. Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan. Peraturan LKPP 12 tahun 2011, terus kemudian ada peraturan Permenristek Dikti. Bentar, saya cari. Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2018. Nah, kalau memang sudah dapat, minta tolong dari dua peraturan itu yang kira-kira identifikasi yang mengenai minta tolong sampaikan ke saya di akhir perkuliahan.
boleh dikumpulkan nanti di Mas Wahyu ya Mas Mbak. Kira-kira apa yang perlu kita diskusikan minggu depan terkait dua ketentuan ini? Peraturan LKPP nomor 16 tahun nomor 12 tahun 2018 dan peraturan Menristek-Dikti ya, Menristek-Dikti nomor 20 tahun 2018 tentang penelitian. Kalau satu orang bisa satu pertanyaan, ada 28 hal yang bisa kita diskusikan minggu depan. Ada pertanyaan terkait materi hari ini? Kalau nggak ada, silakan dikerjakan, dikoordinasikan oleh Mas Wahyu, mau bentuknya seperti apa poin-poin yang butuh pendalaman atau pertanyaan. Ada pertanyaan? Hari ini ya Pak ya? Ini. Waktu yang tersisa kita selesai jam berapa? Jam 1. Jam 1. Ya. Silahkan nanti jam 1 disampaikan ke saya. Bisa saya tutup, Mas Wahyu? Wahyu lagi putus-putus, Pak. Oh, putus. Internetnya. Oh, Mas Fandi? Boleh saya tutup? Boleh. Pak Ketua siapa Pak Ketua? Mas Wahyu, Bayuan? Pak. Ya Pak, Mas Bayuan bisa saya tutup? ini Pak, mungkin teman-teman masih bingung sama penugasan yang mau dikumpulin hari ini. Itu kayak gimana gitu. Oh, jadi ini kan saya minta untuk browsing mengenai peraturan Menteri LKPP nomor 12 tahun 2018 dan peraturan Menristek-Dikti nomor 20 ya. Iya Pak. Nah, di dua peraturan itu kan tidak seluruhnya Mas-mas dan Mbak-mbak bisa pahami, ya kan? Kecuali memang sudah paham semua. Nah, minta tolong identifikasi mana yang didiskusikan minggu depan, baca yang dua peraturan itu, yang kira-kira nanti minggu depan harus saya perdalam untuk sampaikan ke mas-mas dan mbak-mbak. Saya minta mas-mas dan mbak-mbak bisa mengumpulkan daftar masalah atau daftar pertanyaan atau bagian-bagian mana yang perlu diperdalam. Mungkin seperti itu Mas Bayuan. Oke, makasih Pak. Sama. Cukup, Mas? Kalau dari saya cukup, Pak. Yang lain? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Jadi saya tunggu nanti jam 1 ya. Bisa sampaikan melalui Mas Bayuan atau Mas Wahyu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kurang. Makasih, Pak. Sama saya tutup ya. Makasih. Makasih, Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Pak. Malah makan. Mau dong, Bay. Nah, Magnum, Bay. Hah? Magnum. Yang hitam atau yang biru? Oh, tutup aja nih.